Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita semua mengikuti ibadah pada pagi hari ini, perkenankanlah kami membacakan pokok-pokok warta gereja Minggu 6 Juni 2021. Perjamuan Kudus reguler. Akan dilayankan perjamuan kudus reguler secara daring atau live streaming besok pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021, jam 06.30 WIB, dengan pengantar bahasa Jawa melalui link GKJ Jatingaleh. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut. 1. Persiapan atau pendadaran akan dilayankan pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, jam 19.00 WIB atau jam 7 malam, secara daring atau live streaming. 2. Disiapkan juga persembahan khusus untuk perjamuan kudus. Amplop persembahan disediakan oleh majelis berupa amplop putih ukuran tanggung yang berstempel persembahan perjamuan kudus. Amplop akan dibagikan melalui majelis yang ada di wilayah dan atau melalui ketua wilayah masing-masing. 3. Tidak ada pelayanan perjamuan kudus di rumah secara langsung. Semua mengikuti perjamuan kudus secara daring atau live streaming, atau tidak ada perjamuan kudus keliling. Demikian kiranya seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah pokok-pokok warta gereja yang perlu perhatian. Untuk lebih jelasnya, jemaat dapat membacanya di lembaran warta gereja yang telah disediakan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita memulai ibadah pagi hari ini dengan memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat 10 bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama kita awali dengan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, Galatia 2 ayat 16 mengatakan kepada kita demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkaca pada firman Tuhan ini, ternyata hidup kita masih sangat jauh dari kehendak Tuhan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Lepas
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan kepada saudara semua, setiap kita yang mau mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapannya, Allah yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Efesus 1 ayat 7, 8 dan 9 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Putra-putra Tuhan yang kekasih, kita yang sudah ditetapkan oleh Kristus menjadi tebusan yang oleh karena kasih karunia-Nya dilimpahkan kita sejak semula. Mari kita senantiasa melakukan rasa syukur dalam seluruh kehidupan kita melalui tindakan kita. Nama Yesus, Kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi ini Engkau memberikan hari yang baru dengan cuaca yang cerah, sejuk, dan sungguh luar biasa Engkau menyapa kami dengan kelembutan udara pagi. Sekarang kami hendak bersama-sama merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kiranya Roh Tuhan menolong kami semua sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu dan sungguh kami dapat melakukannya. Kami percaya oleh urapan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengar dan melakukan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Markus 3 ayat 20
sampai dengan ke-35 yang akan kita renungkan dengan satu tema, percaya penuh kepada Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan percaya penuh kepada Allah ini sebenarnya kalau langsung kita, apa sih percaya penuh kepada Allah itu, akan dengan mudah bisa kita pahami. Tetapi sebenarnya jika kita merunut proses bagaimana kita harus percaya penuh, maka itu sesuatu yang perlu untuk kita lakukan pemahaman yang sungguh supaya kita boleh dikuatkan. Nah, Markus 3 ayat 20 sampai 35 adalah bagaimana kita memahami sampai pada akhirnya kita menjadi percaya penuh kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk melilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus 3 ayat 20 sampai 35. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan
dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencoba untuk memberikan sebuah skema yang saya maksudkan untuk mempermudah kita memahami tema percaya penuh kepada Allah di dalam Injil Markus 3 ayat 20 sampai 35. Karena perikop ini sebenarnya bukanlah perikop yang hanya untuk berlaku, tetapi ini sebenarnya sudah merupakan sebuah nubuatan untuk nanti dilakukan, dihadapi oleh para murid, dan tentunya juga kita pada hari ini. Nah, supaya kita bisa melakukan yang benar, maka saya mencoba memetakkan ini dengan 3 hal. Dalam perikop ini yang utama ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah keluarga Maria, keluarga Yusuf dan saudara-saudaranya. Maka di sini dikatakan di dalam bacaan kita tadi, mereka datang menemui Yesus ketika dia mendengar Yesus di satu tempat itu melakukan pengajaran dan seterusnya. Ia menyangka keluarganya, ibunya, ibu Yesus, Maria, ia tidak waras lagi. Kenapa? Karena kelompok ini itu bingung. Bingungnya di mana? Yesus itu tidak berpendidikan tinggi. Secara formal, ia hanya lulus SD. Dia hanya lulusan madrasah. Jadi bukan pendidikan yang tinggi. Itu bahasa Arab madrasah, tapi kalau bahasa Ibraninya waktu itu maikata midras, madras. Jadi hanya lulusan SD. Tetapi kecerdasannya melampaui para rabi, para imam. Ini yang membuat keluarga ini bingung. Anakku ki janjane pinter tenan apa ora waras. Nah, kalau mungkin dalam dunia sekarang ini kita mengenal namanya autis, yang kepandiannya sangat luar biasa, walaupun dia mungkin tidak sekolah dalam itu. Di sisi lain, karena Yesus hanya berpendidikan rendah, tetapi dia berani mengajar. Dia tidak punya lisensi sertifikat untuk mengajar. Beberapa waktu kemarin diributkan bahwa seorang penceramah agama harus punya sertifikat, dia layak atau tidak. Nah, jauh sebelum itu diributkan di Indonesia, di Israel sudah ada itu. Jadi abad ke-4 sebelum Masehi itu sudah ada sertifikat yang diberikan kepada para pendakwah, penceramah, apakah dia layak menyampaikan itu atau tidak. Jadi 410 sebelum Masehi surat sertifikat itu sudah keluar di Israel. Nah, kita baru diributkan ini di sini, tapi toh nggak jadi, gitu kan. Nah, itu kelompok ini, kelompok keluarga Yesus melihat Yesus seperti itu. Dia tidak punya sertifikat. Kalau mungkin guru, sekarang dia nggak punya akta. Seperti saya punya ijazah guru, tetapi kalau saya nggak punya akta 4, saya tidak punya hak untuk mengajar di STM Pembangunan. Jadi untuk saya punya kesempatan mengajar harus punya akta. Sama, saya tidak bisa
mengajar, memberi kuliah di Undip kalau saya tidak punya akta 5, gampangannya begitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau sudah lulus dari IKIP otomatis nanti punya, belum tentu. Nah, sekarang ada dunia namanya profesi. Dia sudah lulus kedokteran tapi mungkin belum punya hak untuk praktek dokter karena belum punya profesi dokter, kan gitu. Nah, akta itu profesi guru sekarang kayak begitu. Nah, Yesus nggak punya itu, tapi dia berani mengajar dan kepandaiannya melampaui semuanya. Kelompok yang kedua adalah para rabi, para imam. Kelompok ini merasa yang punya kuasa. Dan memang waktu itu punya kuasa untuk mengeluarkan sertifikat mengajar, berdakwah. Nah, para rabi, para imam ini tidak pernah merasa mengeluarkan sertifikat untuk Yesus, kok Yesus berani mengajar. Bahkan pengajarannya jauh melampaui ajaran para rabi, para imam, para tua-tua. Kenapa begitu? Karena Yesus tidak pernah berkata seperti Musa. Kalau Musa ketika dia mengajar, maka dia datang dulu kepada Tuhan, matur, Tuhan saya harus ngomong apa? Kira-kira begitu. Saya harus bicara tentang apa? Setelah Tuhan memberikan hikmat, baru Musa menyampaikan pengajarannya. Sementara orang Yahudi Israel pada waktu itu menganggap bahwa Musa, sampai hari ini Musa adalah nabi terakhir, tidak boleh ada nabi lain setelah Musa. Nah, ini Yesus tidak. Yesus justru dia mengatakan, aku berkata kepadamu. Jadi Yesus mengatakan dari dirinya sendiri. Tentu ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang Israel, orang Yahudi. Itulah sebabnya mereka mengatakan bahwa dia itu berkata-kata karena Beelzebul. Beelzebul itu kepala iblis. Gitu. Nah, saudara-saudara, tetapi karena Yesus itu membuat sebuah tindakan keputusan yang karena dirinya sendiri, dan dia mengatakan bahwa dia adalah kegenapan hukum Taurat, sama seperti ketika Yesus pertama kali tampil, ketika dia membaca gulungan kitab suci dari kitab Yesaya, dia mengatakan hari ini ketika kamu mendengar ini sudah tergenapi. Jadi jelas di situ. Karena itulah para rabi berontak, enggak bisa. Kelompok yang ketiga itu kelompok rakyat jelata orang banyak. Kelompok jelata orang banyak ini yang menyaksikan, merasakan kuasa dan mujizat Tuhan Yesus. Di sini jelas di situ tadi. Ketika di ayat 20, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun tidak sempat. Jadi orang ini merasakan kenapa dia berkumpul menghubungi Yesus. Yesus melakukan tindakan, melakukan mujizat yang luar biasa. Nah, terjadilah pertentangan antara rabi Yahudi dengan orang banyak ini, dengan Yesus. Kenapa? Kamu di sana sudah membuat mujizat, tanda-tandamu luar biasa. Sekarang coba di depanku buatlah mujizat. Yesus tidak mau. Enggak. Kamu tidak akan menerima tanda-tanda itu selain tanda Yunus, kira-kira begitu. Yang lain tidak. Kenapa Yesus tidak mau melakukan mujizat di depan para mari atas perintah para nabi? Para rabi, bukan para nabi, atas perintah para nabi.
Kalau Yesus melakukan permintaan para rabi, berarti Yesus di bawah kuasa para rabi. Itu persoalannya. Nah, Yesus tidak mau, wong saya ini di atas kamu kok kamu perintah saya. Nggak bisa. Ini sama. Agama itu yang harusnya membela saya, kok saya disuruh bela agama. Salah. Tuhan itu yang membela saya, bukan saya yang harus bela Tuhan, kualik. Jadi makanya kalau saya katakan, kalau ada orang yang bela Tuhan itu salah, masuk neraka dia malahan, gitu loh. Nah bagaimana ya berarti Tuhan yang, apa sih pangkat kita? Apa sih kedudukan kita kok bela Gusti Allah? Nggak bisa. Hanya orang yang tidak waras saja, seperti kata Alkitab ini yang mengatakan itu. Nah Yesus melakukan yang benar. Para rabi itu di bawah saya, kamu saya beri hikmat, lah kok malah kamu yang menyuruh saya, aku yang menyuruh kamu. Nah kira-kira begitu. Itulah persoalan awal. Dan dari situ, dari peristiwa ini, para rabi sudah memvonis bunuh dia. Sebenarnya vonis untuk membunuh Yesus tidak pada saat malam Paskah itu, tidak saat ketika dia ditangkap di Taman Getsemane. Vonis untuk membunuh Yesus justru di sini nih. Ketika Yesus tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh para rabi Yahudi, dan dia pilih melakukan mujizat di depan rakyat jelata, berarti orang ini adalah penentang para rabi, dan dia mengatakan melebihi Musa, maka hukumannya adalah hukuman mati, bunuh Yesus. Jadi keputusan untuk membunuh Yesus sebenarnya sudah saat itu. Nah itulah saudara, tiga kelompok ketika menghadapi Yesus itu. Nah makanya ketika kemudian ada yang mengambil jalan tengah, guru itu loh, ada orang tuamu yang di luar, dia ingin bertemu kamu. Yesus membalikkan ke hal, siapa sih orang tuaku, siapa saudaraku? Ini loh semua yang ada di sini adalah orang tuaku, ini loh semua. Kalau dia melakukan kehendakku, jadi yang melakukan kehendakku itulah orang tuaku. Jadi kalau rabi-rabi Yahudi itu tidak pernah melakukan kehendak Tuhan, dia bukan pimpinan saya, dia bukan orang tua saya, tapi dia memusuhi saya, dia yang akan membunuh saya. Itu bahasanya Yesus kalau itu kita terjemahkan dengan kata-kata kita dengan lugas kayak begitu. Sehingga kenapa? Karena rabi Yahudi itu tidak melakukan kehendak Tuhan, dia melakukan kehendaknya sendiri, dan itulah yang harus diperangi oleh Yesus. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya apa kaitannya dengan tema kita? Percaya penuh kepada Allah itu. Saudara-saudara, saya mencoba untuk meringkas dengan waktu yang pendek, karena 2 minggu saya sudah menggunakan waktu hampir 40 menit. Tapi hari ini saya akan mencoba memperpendek ini supaya kita bisa pahami dengan jelas. Nah, lalu hubungannya apa dengan percaya penuh? Yesus mengatakan kepada kita bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu dosa yang untuk selama-lamanya tidak dapat diampuni. Kenapa demikian? Keterangan di atasnya jelas bahwa kuasa Roh Kudus, tugas Roh Kudus itu menuntun kita, membawa kita untuk mempercayai karya Yesus. Nah, ketika dia menolak karya Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus, seperti yang dilakukan oleh para rabi Yahudi itu, maka dia sebenarnya sedang dalam kondisi mati kekal, karena dia melakukan dosa kekal. Dosa kekal itu kapan terjadi? Ketika dia menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Itulah, karena itu supaya kita hidup maka percayalah penuh kepada Allah. Nah, di situ saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana saudara? Saya ingin menyampaikan 3 hal yang sederhana supaya coba kita bisa pahami. Yang pertama, dengan rendah hati kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan dengan rendah hati? Para rabi Yahudi itu tidak bisa percaya penuh kepada Allah. Kenapa? Karena dia sombong. Dia merasa melebihi semuanya. Dan justru karena perasaan dia yang jauh melebihi banyak orang itu, yang menganggap dirinya luar biasa, itulah yang menjadi penghalang para rabi Yahudi untuk bertemu dengan Yesus. Nah, sepanjang kita ini tidak pernah rendah hati, maka kita juga tidak akan pernah bertemu Yesus, walaupun setiap hari kita datang ke rumah Tuhan. Walaupun KTP saya itu Kristen, tetapi kalau hati kita tidak rendah hati, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bertemu. Dan justru kita akan menjadi penyebab pembunuhan dalam tanda petik terhadap Yesus lagi. Nah, ini yang terjadi saudara. Nah, kalau kita mau dengan rendah hati berserah kepada Tuhan Yesus, itu artinya masa depan kita, kehidupan kita sehari-hari itu ditentukan, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Ini sangat penting saudara. Kenapa? Karena ketika para rabi Yahudi dengan pongahnya, dengan jumawanya melampaui Yesus, maka dia memvonis Yesus dengan hukuman mati. Yesus harus takluk, kalau enggak tolak. Nah, hal yang sama juga kita. Yesus tidak akan pernah berdiam, Roh Kudus tidak akan pernah diam dalam hati kita manakala kita menolak kehadirannya dengan rasa keangkuhan, kehebatan, dan kesombongan kita. Mungkin rasa sombong, rasa angkuh kita, kenapa? Wah, aku ini punya duit yang banyak, semua bisa saya beli, ngapain gitu kan? Aku nggak butuh semuanya, nggak butuh kalian. Itu bisa saja justru berkat yang harusnya membawa kita bertemu dengan Tuhan, malah berkat itu membawa jauh kita dari Tuhan. Hal yang kita hadapi sangat berbeda dengan rakyat jelata yang sedang berkumpul itu mengelilingi Yesus. Dia pasrah penuh, dia menerima. Walaupun para rabi itu menolak Yesus ini, tapi saya mikir kenapa? Buktinya Yesus bisa menyembuhkan saya, buktinya Yesus bisa menghidupi saya, buktinya Yesus itu bisa memberikan kepada saya yang terbaik. Ya sudah, ini yang benar, dan inilah yang dari Allah. Justru orang-orang inilah yang bertemu dengan Yesus. Sama seperti gembala ketika dia menerima warta, apakah yang dia menerima? Semua menerima. Para Yahudi, para rabi menerima warta kelahiran Yesus, tapi dia tidak pernah bertemu Yesus. Tapi para gembala justru dengan rendah hati, mari kita buktikan apa yang dikatakan malaikat. Dan dia menyaksikan warga bahwa Yesus ada di palungan, ditunggui ayah dan ibunya, bertemu dengan Yesus. Nah, seringkali kita demikian. Dalam kepungahan kita, dalam kesombongan kita, wah, gereja ini gak ono aku, rane apa-apa nih. Kalau itu yang terjadi, maka selamanya kita nggak akan pernah bertemu dengan Yesus. Kenapa? Karena kita merasa lebih tinggi dari Yesus. Apakah kita demikian? Saudara yang bisa jawab.
Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rendah hati, marilah kita setia melakukan kehendak Tuhan. Karena dengan kita setia melakukan kehendak Tuhan, kita diikat menjadi saudara, menjadi keluarga. Seperti yang Yesus katakan, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Ialah yang melakukan kehendakku, melakukan kehendak Bapa. Dengan melakukan itu berarti mengakui dan kita percaya penuh kepada Yesus. Yakobus selaku pimpinan gereja waktu itu di Yerusalem, nanti pada hari Rabu akan kita bahas khusus ini di persekutuan doa malam, termasuk bagaimana, kenapa orang beribadah tidak pada hari Sabat, hari Sabtu, sekarang pada hari Minggu. Nah, nih kalau saya bahas di sini terlalu panjang nanti. Rabu yang akan datang kita akan bicara itu supaya kita bisa memahami dengan sungguh kenapa para murid mengubah hari ibadah dari Sabtu ke Minggu. Karena dia melakukan kehendak Kristus. Saudara-saudara, ketika Yakobus sebagai pimpinan gereja pada waktu itu mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, itu karena Yakobus menyaksikan banyak orang Yahudi akhirnya mati terbunuh waktu itu. 500.000 orang Yahudi mati terbunuh oleh tentara Titus dan Hadrian. Kenapa? Karena dia pongah. Dia memberontak, mengangkat dirinya sebagai Mesias, tidak mau mengakui Yesus. Akhirnya pemerintah dan kekaisaran Romawi di bawah pimpinan Kaisar Hadrianus membinasakan seluruh orang Yahudi yang waktu itu kira-kira 500.000 orang mati terbunuh. Pertanyaannya, kenapa para murid aman, gerejanya juga aman sampai hari ini? Nah, itu menjadi pertanyaan, karena mereka mengakui dan menerima, melakukan kehendak Yesus Kristus. Termasuk dulu kalau orang beribadah itu kiblatnya ke barat. Ya, kenapa? Ke bait Allah. Tetapi zaman Yakobus langsung diubah, kiblatnya ke timur. Kemana? Ke Golgota dan ke kubur Yesus. Nah, itu nanti hari Rabu kelanjutannya. Tapi yang penting hari ini, dengan rendah hati kita setia melakukan kehendak Yesus, dan di situ kita diikat sebagai. Karena itulah sapaan kita, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam Kristus, itu bukan sapaan yang biasa, saudara. Itu sapaan yang luar biasa. Nah, karena itulah maka mari kita lakukan itu. Karena kalau kita menyapa itu, menyapa saudara-saudara di dalam Tuhan, berarti saudara siap melakukan firman Tuhan. Dengan kata lain, kasarannya, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita tidak punya hak menyapa saudara-saudara di dalam kasih Tuhan. Kita nggak punya hak untuk mengucapkan itu. Nah, para imam nggak punya hak karena dia nggak melakukan itu. Bahkan Yesus membantah para imam melakukan sebuah salam. Dia tidak pernah menyapa jemaat sebagai dia melakukannya shalom alaika. Itu hanya untuk pribadi. Nah, para rabi, para imam menyapa dengan shalom alaika itu karena hubungan, maka akan terjadi like and dislike. Sementara sapaan untuk orang banyak, termasuk yang mungkin tidak disayang sebagainya, shalom alaikum.
Nah, kalau ada orang banyak mendengar ucapan Shalom Alaikum, maka di sana akan menjawab Wa Alaikum Shalom. Dan itu sangat tidak disenangi oleh para rabi Yahudi. Kenapa? Karena tadi bahwa dia hanya melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, tentu kita tidak akan mau melakukan yang seperti itu. Tetapi mari kita melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, bahwa kita diikat dalam keluarga besar karena kita melakukan kehendak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ini yang paling berat, saudara, yang saya katakan, mari dengan rendah hati kita setia menuruti karya Roh Kudus. Sebenarnya apa yang terkandung dari ucapan Yesus tadi, bahwa orang yang menghujat Roh Kudus, dia tidak diampuni untuk selama-lamanya. Kenapa begitu? Saudara-saudara, ini kaitannya dengan roh penakut, roh kekhawatiran. Orang yang dalam ketakutan dan khawatir oleh karena Yesus, itu bisa menjual Yesus, bisa selak terhadap Yesus, walaupun dia ngaku Kristen. Ini yang justru inilah yang disebut dengan antikristus. Yang dikatakan antikristus adalah dia ngaku Kristen, berbicara tentang Kristus, tetapi sebenarnya dia sedang berkompromi dengan Belzebul. Itu yang terjadi, saudara. Nah, di mana letaknya sekarang, saudara? Kalau kita ini, mari kita dengan rendah hati menuruti karya Roh Kudus itu, supaya kita ambil contoh ketika Petrus, Yudas. Dosa Yudas dan dosa Petrus sebenarnya lebih besar dan lebih matikan dosanya Petrus. Kalau kita mau bicara soal kira-kira kualitasnya dosa itu berkualitas yang mana dosanya gitu. Petrus dalam ketakutannya, dia akhirnya selak, ingkar, saya tidak kenal Yesus. Itu yang terjadi. Sehingga sampai 3 kali jelas. Yudas tidak. Yudas sebenarnya jujur. Yesus itu guru saya, tetapi saya butuh duit. Saya bisa menyerahkan Yesus kepada kamu, kamu kasih duit berapa? Cetok. Tapi Petrus enggak. Aku enggak kenal dia, aku enggak kenal itu Petrus. Tapi Yudas tetap sadar, nanti orang yang saya pegang, saya cium, itulah Yesus guruku yang kamu cari. Masih ngakoni yang Gusti Yesus gurune itu ya, cuma kemudian diserahkan. Tetapi kalau Petrus enggak, sama sekali enggak ngakoni gitu loh. Nah, inilah saudara. Tetapi dalam perjalanannya, cuma Yudas kemudian menutup diri, tidak mau mendengar suara Roh Kudus. Petrus masih bersedia, sehingga mereka kedua-duanya menyesal sebenarnya. Tindakannya menyesal itu kalau Petrus berdoa, nek Yudas gantung, itu aja bedanya gitu loh. Nah, kita mau pilih yang mana gitu kan. Roh ketakutan itu bisa seperti itu, saudara. Jadi nun sewu, maaf, ini saya sampaikan dengan agak lugas dan mungkin, tetapi saya tidak bermaksud. Saya ingin mengatakan bahwa saudara, iman saudara kuat. Saya sejak dari kecil, setiap hari mendengar 5 kali, sampai hari ini. Rumah saya di Karangbendo dikubengi 2 masjid. Tapi nggak ada kesaksian saya menjadi muslim, menjadi mualaf karena toa di masjid itu, nggak ada. Apa yang terjadi? Kesaksian yang ada, dia menjadi mualaf karena ini. Dan itulah saudara, sebenarnya
Nah, apakah kita perlu menyalahkan? Enggak usah menyalahkan. Hak menyalahkan ada pada Yesus. Tetapi kita mari bahwa saya telah diberikan roh hikmat dan kekuatan, bukan roh penakut. Karena kalau kita dikuasai roh penakut, maka kita bisa dalam tanda petik membunuh Yesus yang kedua kali. Kita bisa selak terhadap Yesus. Karena itulah maka mari kita senantiasa dengar-dengaran dengan bisikan Roh Kudus, supaya kita tidak lagi membunuh dalam tanda petik itu untuk Yesus yang kedua kali. Ini memang berat, saudara, karena memang harus berlawanan dengan arus dunia ini. Penulis kitab Ibrani sekali lagi menyebutnya dengan nafsu yang rendah, seperti yang dimiliki Esau. Saya membaca kitab Ibrani ini sungguh saya meneteskan air mata. Kenapa? Karena jangan miliki nafsu yang rendah seperti Esau, yang menukar hak kesulungan dengan sepiring kacang merah. Sesuatu yang wow, saudara. Tadinya saya biasa-biasa aja membaca kitab itu, baca ayat itu, tapi begitu saya mencoba untuk melihat, bukankah ini yang juga dihadapi oleh dia? Karena itulah saudara-saudara, pagi hari ini, kenapa kita perlu percaya penuh kepada Allah? Supaya kita tetap hidup, tetap berpengharapan, tetap bersukacita, dan kita memiliki tanah terjanji. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih ya Allah untuk segala berkat-Mu yang kami terima pagi ini. Dan kami yakin oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami untuk terus bertahan dalam iman percaya kami kepadamu, dan kami percaya penuh kepadamu Bapa. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan yang terbaik untuk kami. Mampukan kami untuk terus berdiri tegak, percaya kepadamu, dan biarlah kami terus berpegang dan berpengharapan penuh di dalam Allah yang kami kenal, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, masa depan kami, semuanya ada di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah hidup kami, ya dan amin,
di dalam Yesus. Pagi ini ya Bapak, kami berdoa untuk saudara kami kekasih Bapak Diono dan Mbak Lia, kiranya Engkau menjamah, menopang, dan mengasihi supaya boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Kasih-Mu memberkati saudara kami kekasih ini, orang tua kami, Pak Diono, dan juga Mbak Lia, putri kekasih. Engkau juga menjamah saudara kami Ibu Yuliantini Sumarsono yang beberapa waktu yang lalu jatuh di kamar mandi. Tuhan menjamahnya dengan kesehatan, kesembuhan, dan kekuatan. Sukacita Tuhan ada di tengah keluarga ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan. Pun pula kami bawa dalam doa Ibu Supatmi, Tuhan memberkatinya, Tuhan menolongnya sehingga boleh sehat dalam pemulihan. Juga saudara kami kekasih Mas Adi, putra dari Bu Jumadi, yang pasca operasi Tuhan memberkati dengan keberhasilan, kesehatannya penuh sehingga segera pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Bapak untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan fisiknya, Tuhan menghibur, Tuhan menjamah Bu Yustiono, Tuhan menjamah Bapak Ibu Tukiman, demikian juga Ibu Sutopo. Kami serahkan saudara kami kekasih Bapak Sutoyo, Mbak Endang wilayah 1. Demikian juga Bapak, kami berdoa untuk Bu Markus, Tuhan memberkati, dan Mas Ipang, Tuhan menjamahnya. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Sugito Supomo, Tuhan menghibur, Tuhan memberikan kekuatan, terlebih untuk Ibu Sugito yang kemarin telah Engkau pisahkan dengan orang tua kekasih, karena Engkau panggil pulang ke pangkuanmu. Secara manusiawi tentu merasa kehilangan, karena itulah Bapak, Engkau menopang Pak Narno, Engkau menopang Bu Gito, dan menopang semuanya, memberikan kekuatan dan penghiburan. Bapak yang di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan keyakinan penuh untuk terus berserah kepada Tuhan. Kasih setiamu senantiasa terus memberkati, menyertai, dan mencukupkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Tuhan berkati Indonesia dengan aman, damai. Sukacitamu hadir untuk Indonesia, supaya Indonesia sehat, corona bisa ditekan dan bahkan hilang. Demikian juga ya Bapak, kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, supaya pemerintahan kami ini sungguh membawa kami, masa depan kami dalam damai sejahtera-Mu. Kami yakin bahwa Tuhan menganugerahkan keamanan, kedamaian. Terlebih untuk kota Semarang, Bapak, Engkau berkati supaya aman, damai, dan sejahtera. Minggu depan ya Bapak, kami semuanya akan memasuki perjamuan Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, siapkan kami Bapak, supaya bisa mengikuti perjamuan secara daring. Dan kami yakin bahwa Tuhan yang akan terus memampukan kami menghayati akan pengorbanan Kristus melalui perjamuan ini, sehingga iman percaya kami terus dipelihara dan dirawat. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan memberkatinya, Tuhan menempatkan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, supaya yang masuk perguruan tinggi negeri juga boleh diterima, yang masuk jenjang SMK atau SMA boleh mendapatkan sekolahan yang terbaik. Demikian juga
bagi yang masuk ke jenjang SMP. Tuhan memberkatinya. Dan kami yakin Tuhan punya rencana indah bagi anak-anak kami ini. Bagi anak-anak kami yang sedang berjuang untuk menemukan pekerjaannya, Tuhan berkati supaya anak-anak kami bisa berhasil dan sukses merancang hari esok. Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang sedang berusaha untuk menemukan pasangan hidupnya. Tuhan, Engkau tuntun, Engkau berkati, supaya tidak takut dan khawatir dan percaya penuh akan kuasa-Mu. Engkau merancang indah hidup kami semua, dan Engkau memberikan pasangan hidup yang sungguh iya dan amin menjadi keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kelemahan kami kiranya Tuhan ampunkan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan. Dengan nas pengatap diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Yang demikian nas pengatap. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, kami ucap syukur ya Allah untuk pagi hari ini. Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah ini, dan terlebih Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan yang mengajar kami dan mengingatkan kami agar kami terus berusaha dengan sungguh-sungguh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat berkelimpahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari pas hari. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kami ya Allah, kami menghaturkan persembahan kepadamu. Karena Tuhan berkenan menerimanya, menguduskannya, dan menolong kami menggunakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat untuk bisa mengelola dengan baik, sehingga persembahan ini boleh digunakan seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kami mohon Tuhan terus menyertai hidup kami agar kami semakin mampu untuk percaya kepada Tuhan. Ampuni ya Tuhan jika dalam ibadah ini ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Doa, ucapan syukur dan permohonan ini kami naikkan ke Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah dipanggil menjadi keluarga Allah dan percaya penuh kepada Allah, mari kita siap sedia untuk diutus oleh Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua, ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu, Tuhanmu mengingini doamu yang tekun. Saudara, undurlah dari rumah Tuhan ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.